Berita terbaru, pembunuhan ibu dan anak di Subang, menganalisa soal Bu Mimin dan juga keterkaitan dengan Yayasan Bina Prestasi Nasional dengan pendiri Yosef Hidayat, Amelia Mustika Ratu Amel, dan Tuti Suhartini. Desember 2021 ini merupakan akhir perjalanan Algojo, pembunuh ibu dan anak di Subang. Membahas di awal soal belum juga ada tersangka, padahal sudah menuju ke 4 bulan sejak ditemukan jenazah Amel Amelia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini. Namun sebelum kita lanjutkan video ini, saya mohon subscribe dulu, dan kalau sudah, mari kita lanjut menyimak video dari channel kami. Video kali ini, kasus di Subang di Jabar memasuki bulan keempat. Kasus Subang optimis akan segera berakhir di bulan Desember ini, ujar Anjas melalui kanal YouTube. Kita akan segera tahu pelaku otak dalang dan Algojo. Anjas dalam analisa kini membahas soal Bu Mimin, istri kedua Yosef Hidayat. Bu Mimin sebelumnya tertutup dengan awak media, namun akhir-akhir ini dia terbuka dengan media, bahkan berani diwawancarai YouTuber. Apakah ini bentuk rasa percaya diri atau salah satu hal seperti ini sebuah rencana besar? Nah, ini kata tidak tahu. Kita hanya bisa menduga-duga, ujar Anjas. Ada beberapa hal yang menarik antara obrolan YouTuber dan Bu Mimin. Ada pernyataan sangat tersirat bahwa Bu Mimin yakin pelakunya dalangnya akan terungkap. Apakah Bu Mimin sudah mengetahui pelakunya? Dalam wawancara itu, Bu Mimin seolah-olah tahu dan yakin pasti akan ketahuan cepat atau lambat, sudah pasti akan terungkap. Itu kata yang memakai tanpa keraguan. Bu Mimin akan sangat yakin sekali akan ketahuan, katanya. Saat ini memang Bu Mimin terlihat percaya diri. Orang yang terlibat sebagai pelaku atau dalang, apakah Bu Mimin dikategorikan yang mengetahui atau membantu karena yakin sekali pelakunya akan segera tertangkap. Kenapa kita mengatakan ini? Karena Bu Mimin diperiksa 13 kali, bukan berarti kita tidak melihat sebagian fakta. Ada apa sampai diperiksa 13 kali? Lalu tidak hanya diperiksa 13 kali, fakta lain, ada 2 orang tes kebohongan, yakni Bu Mimin dan Yosef. Jadi hal yang wajar, masih ada dugaan menuju ke arah sana. Soal yayasan adalah menjadi dugaan motif. Tidak mungkin korban Amelia, Amel dan Bu Tuti dieksekusi hanya karena masalah personil. Masalah personal mungkin ada, tetapi ada hal yang lebih besar, yakni mengenai yayasan, ujarnya. Bu Mimin mengatakan dulu bekerja di yayasan tapi sebagai bendahara sekolah. Jadi Bu Mimin tidak pernah memegang uang walaupun bendahara, karena uang semua dipegang kepala sekolah. Mimin pun mengaku tidak ingin kembali bekerja lagi yayasan untuk saat ini. Namun menurut Anjas, tidak percaya begitu saja. Kita bandingkan data satu dengan yang lain, lalu cari fakta. Bisa saja untuk tahun ini saja karena ada kasus dia tidak mau bekerja di yayasan tersebut. Netizen memang awal-awal paling mencurigai pada Yosef dan Mimin terhadap kasus pembunuhan Subang, karena biasanya kalau tidak salah harta dan masalah soal itu motif dari pembunuhan. Bu Mimin peranannya tidak terlalu besar di sekolah. Ini juga salah satu alasan awal kasus ini muncul banyak dugaan mengarah ke Yosef dan Bu Mimin paling dicurigai netizen. Bu Mimin tidak punya keuntungan di situ. Jangan-jangan sakit hati, tapi ini hanya analisa dan penyidiknya yang menentukan, ujarnya. Kemungkinan yayasan kemungkinan besar adalah salah satu motif yang menjadi alasan eksekusi Amel dan Tuti, karena alasan keduanya pejabat di yayasan tersebut.
Amir dan Bu Titi sebagai pendiri bersama Yosef. Jabatan lainnya, Amir dan Tuti sebagai bendahara dan sekretaris yayasan. Bila dihubungkan lagi lokasi kejadian pembunuhan Subang dan terjadi di kantor yayasan, tidak masuk akal sebagai masyarakat berpikir ada hubungan dengan yayasan. Tidak melalui faktor pribadi, tapi itu semua tergantung penyidik apakah di Desember 2021 akan diumumkan. Saya optimis, tapi kalau akhirnya diumumkan, kita harus menghargai penyidik. Seperti diketahui, kasus ibu dan anak dibunuh di Subang cukup mengegetkan masyarakat. Kasus pembunuhan di Subang itu yang terjadi korban Tuti Suhartini 55 tahun dan Amia Mustika Ratu 23 tahun. Menurut kepolisian, kedua korban mengalami patah tulang tenggorokan, kepala hingga luka robek. Bagaimana